Jebakan itu bernama Ramalan Jayabaya dan Satrio Piningit. Dulu waktu masih kecil, saya suka terpana mendengar cerita tentang Ramalan Jayabaya, yang waktu itu cerita yang masuk ke telinga saya adalah, ramalan itu ditulis Prabu Jayabaya, Kediri. Bersama dengan berjalannya waktu, informasi lebih mudah didapatkan, maka informasi yang baru memasuki ruang benak saya, ternyata banyak pendapat yang mengatakan bahwa bukan Prabu Jayabaya yang menuliskan ramalan ini. Mulai mereka yang muncul dari kelompok intelektual, dari kelompok politisi senior, dari kelompok komunitas olah spiritual, sampai dari kelompok yang tidak jelas asal-usulnya. Mulai mereka yang muncul dari kelompok intelektual, dari kelompok politisi senior, dari kelompok komunitas olah spiritual, sampai dari kelompok yang tidak jelas asal-usulnya. Di sisi lain, kemudian muncul orang-orang yang entah memang sesat, atau memang tukang tipu, membawa-bawa isu Satrio Piningit untuk kepentingan pribadinya. Jadi jangan cuma menunggu Satrio Piningit. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah meskipun hanya di ruang lingkup yang kecil. Atau bahkan jika yang bisa kamu lakukan hanyalah memperbaiki dirimu sendiri. Yang dilakukan kemudian adalah bersabar dan menunggu. Menunggu Satrio Piningit muncul untuk menyelamatkan negara ini. Seakan-akan sudah diplot, di penjara pemikirannya, memang sudah diramalkan bahwa situasi dan kondisi bangsa ini akan terpuruk, di mana yang angkara merajalela, des. Jadi itu sudah nasib, sudah takdir. Karena sisi bagian dari janji ramalan Jangka Jayabaya yang menyinggung tentang datangnya Mesias ini, seakan-akan membentuk penjara dan belenggu anak-anak bangsa untuk memiliki pemikiran dan sikap mental yang berusaha memperbaiki nasib bangsanya. Setiap mendekati masa pemilu, ribut sudah soal Noto Negoro, padahal yang cocok ya cuma Soekarno dan Soehartonya saja. Noto, sisanya diotak-atik, dipas-paskan sendiri. Ribut memuji tokoh ini, atau tokoh itu sebagai Satrio Piningit. Karena alih-alih membaca dan kemudian jadi eling lan waspada, seperti nasihat dalam kitab Jangka Jayabaya ini, yang muncul justru kecenderungannya adalah sibuk mengotak-atik masalah sosok Ratu Adil dan Satrio Piningit. Mengapa saya bisa sampai merasa demikian? Namun di 1-2 dekade terakhir ini, saya justru sakit hati dan merasa bahwa bangsa dan negara saya sudah terkena jebakan Batman oleh ramalan Jayabaya ini. Sementara pesawat terbang pertama itu adanya di abad 19. Belum lagi banyak ramalan lain yang kalau diperhatikan dengan kondisi dunia modern, komentar paling skeptis yang bisa saya keluarkan adalah, penulisnya benar-benar visioner. Sementara pesawat terbang pertama itu adanya di abad 19. Belum lagi banyak ramalan lain yang kalau diperhatikan dengan kondisi dunia modern, komentar paling skeptis yang bisa saya keluarkan adalah, penulisnya benar-benar visioner. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya sirna kekaguman saya pada karya sastra Jangka Jayabaya ini, karena menurut beberapa analisa sejarawan yang saya baca penggubah terakhir ramalan Jayabaya ini pun hidup di abad 17-an. Melainkan seorang abdi dalam keraton di zaman yang jauh lebih modern, ketika bangsa Eropa sudah menapakkan kakinya di tanah Jawa.